Olimpiade kemarin? Saya ya, Dua. ya evaluasinya mungkin kita sudah melupakan ya hasil Olimpiade, karena kita semua juga tahu bahwa hasil Olimpiade khususnya di ganda putra gagal. Jadi ya memang sedih, tapi ya mau gimana lagi, udah terjadi, dan ya kami pengen melupakan itu semua dan membuka harapan baru. Cukup mengejutkan nggak ngelihat yang juara akhirnya si dari Taiwan ini? Dibilang mengejutkan, pasti sedikit mengejutkan ya kalau menurut saya, karena di World Tour juga mereka dalam 3 tahun hanya menjuarai di Jepang Open tahun lalu, dan juga mereka kurang konsisten juga di pertandingan World Tour Final, World Tour dan ya World Tour Final juga. Tapi melihat mereka main di Olimpik kemarin dari babak pertama penyisihan sampai akhir itu benar-benar konsisten, saya juga salut sama mereka, dan ya mental mereka yang sangat luar biasa. Mungkin ada pembelajaran khusus ya dari Liang dan Pak Cilin itu untuk jadi juara Olimpiade back-to-back dia gitu. Ya, pembelajaran khususnya mungkin kalau dilihat dari penampilan mereka khususnya di setiap Olimpik itu fokus dan mentalnya yang luar biasa ya. Jadi di dalam lapangan itu mereka tidak ada rasa gugup sama sekali kalau saya lihat ya, karena mungkin juga mereka tidak ekspektasi di Olimpik tahun ini, dan mereka bermain sangat lepas sekali ya. Dan juga ya mungkin untuk kedepannya juga harus mempunyai mental seperti itu, yang terus pantang menyerah dan ya bermain nothing tulus, biar semua kemampuannya juga keluar. Proyeksi kalian buat Olimpiade selanjutnya kayak gimana sih? Ini kan si Wang sama itu udah pensiun nih. Jadi ngeliat petanya gimana nih peta persaingannya untuk memulai baru lagi? Ya, peta persaingannya kalau lihat Wang Cilin dan Liang juga udah pensiun ya, khususnya Liang ya. Dan ya di babak 1 Jepang Open juga saya langsung ya ketemu Wang Cilin. Kalau menang jadi bawa medalinya. Ya, tapi ya nggak ada yang tahu, mungkin hanya ada sebagian yang memutuskan untuk pensiun langsung setelah Olimpik, dan mungkin juga nanti ada beberapa pemain yang menunggu akhir tahun. Saya kira banyak juga mau mengakhiri di akhir tahun ini, kalau menurut saya seperti itu, dan peta persaingannya mungkin ya di awal tahun depan baru bisa terlihat. Mungkin sambung tadi Kalau saya pribadi ya tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau melihat dari histori juga Olimpik juga banyak yang mengejutkan. Contohnya juga Kak Grace di usia berapa Mas Dery sebagai Gracia Volley Lovers? Usia berapa dia? 34 ya. 34 dia bisa juara di Olimpik. Tidak yang tidak mungkin ya. Semua bisa terjadi. Tapi ya kami tidak mau berekspektasi yang tinggi. Masih banyak juga pemain-pemain muda yang luar biasa, khususnya di Indonesia juga banyak bibit-bibit unggul. Ya, semoga mau main atau tidak main ya kami tetap bisa menikmati prosesnya dalam bulu tangkis. Gimana nih? 2028 ya sama ya, pastinya kita banyak dapat pelajaran dari Olimpik 2024 ini. Pastinya buat ke depan ya kita pengen lebih menikmati aja untuk setiap pertandingan. Habis ini kan Japan Open ya, maksudnya start dari mulanya lagi bagaimana, terus kira-kira sebenarnya ini masuk dalam apa ya, bilang target udah berangkat, Olimpiade udah lewat nih yang utama gitu. Ini jadinya Jepang Open tuh akan jadi apa gitu buat kalian berdua gitu, posisinya seperti apa? Ya, kalau dibilang ini Jepang Open ini persiapan tidak 100% ya saya kira, karena kan setelah Olimpik ini 2 minggu kurang lebih, setelah pulang dari Olimpik kan ya 2 minggu ya. Ya mungkin ini 10 harian lah ya, 10 harian setelah Olimpik kami bermain untuk Jepang Open. Mungkin untuk persiapan yang sangat singkat, tapi juga semua atlet juga sama kan, mempunyai persiapan yang seperti itu. Jadi bukan ajang tolak ukur kalau menurut saya ya di Jepang Open ini, tapi ini ajang keharusan juga untuk mengikuti Jepang Open, karena sebagai top 10 harus harus mengikuti Jepang Open. Tapi dalam arti bukan kami tidak ada target di Jepang Open, kami tetap mau meraih hasil yang maksimal, hasil yang terbaik, masuk podium. Tapi kalau dibilang persiapan mungkin belum maksimal karena persiapan yang sangat singkat. Apalagi rasanya setelah kalah di Olimpiade pasti ada rasa kecewa. Medinya turun ya?
Kalau bicara PD turun mungkin ya setelah pulang dari Olimpik ya, pas ke Indonesia masih ada rasa menyesal, kekecewaan yang tinggi. Ya, tapi ya untuk sekarang mencoba melupakan itu semua karena masih banyak harapan baru yang kita coba. Cara bangun ini lainnya gimana? Kalau saya yang melakukan apa yang saya bisa bangkit kembali ya, apapun itu selama itu positif, dengan caranya bisa bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman, dan ya aktivitas saya sehari-hari itu bisa menimbulkan saya buat bangkit kembali.